Gen Z pengen punya rumah nih, tapi ada problematika nih antara pilihan nih. Kira-kira mana yang mau dipilih terlebih dahulu? Kontrak, kos, atau KPR rumah? Kos atau kontrak itu adalah yang ngabisin uang ibaratnya ya. Pernah ada isu gini loh Pak, kalau Gen Z itu katanya nggak bisa punya rumah. Kalau Gen Z itu Pak kadang ada yang bagus. Tapi kan balik lagi ya ke kebutuhan atau kemampuan kita ya. Kemampuannya tuh bisanya sampai mana gitu. Jadi yang buat Gen Z yang lagi demen nongkrong kemana-mana, nah dari sekarang kurangin. Kalau ngebahas tentang properti kayak ngekos, ngontrak ataupun KPR, sebenarnya yang paling enak adalah Ya, kembali lagi Rama di sini. Kita akan bicarakan mengenai tema. Temanya apa? Nih, tentang kontrak, kos, atau KPR. Mana yang paling masuk akal buat generasi Z ya, atau Gen Z ya. Nah, buat para kaula yang sekarang lagi adalah paling banyak generasi Gen Z, nih perlu dibahas, perlu ditonton ya. Apa sih kira-kira pilihannya, kontrak, kos, atau KPR? Nah, ini banyak banget problematika yang di sini ya. Jadi ada banyak yang pengen pilih KPR, ada yang pilih kos yang mau simple ya kan, tidak mau ribet ya. Ada juga pengen yang ngontrak gitu kan, langsung seperti punya rumah sendiri ya. Itu dia. Nah, yuk sebelum itu kita bicarakan, kita pengen tahu narasumbernya siapa sih? Nah, ini dia narasumber kita yang bernama Wamen ya, wanita cantik ya, yaitu Sakinah Salsabila. Ini dia. halo semuanya. Nah, kita bertanya nih Sakinah Salsabila ini adalah tim apa ya? Bener dong. Oh iya. Nah, ini adalah generasi Gen Z ya. Gen Z, tapi Gen Z bukan sih? Gen Z dong. Gen Z ya? Iya, Gen Z nih. Jadi kan generasi udah X gitu Oh, kan. Bapak itu Gen Z. kayaknya kalau Gen X ya. Nah, ini Gen Z nih ya. Jadi buat kaula yang muda yang generasi Gen Z bisa terwakilkan ya oleh Sakinah ya. Nah, kita pengen tanya nih Sakinah nih. Boleh. Kan ini kan Gen Z pengen punya rumah nih, tapi ada problematika nih antara pilihan nih. Kira-kira mana yang mau dipilih terlebih dahulu? Kontrak, kos, atau KPR rumah gitu. Oke. Itu adalah isu yang paling banyak dibahas sekarang ya. Karena Gen Z ini sekarang lebih banyak yang pengennya itu habisin waktu buat jalan-jalan nanti dulu. Tapi nggak banyak juga Gen Z yang pengen langsung investasi. Kalau ngebahas tentang properti kayak ngekos, ngontrak ataupun KPR, sebenarnya yang paling enak adalah KPR. Kenapa? Karena kos atau ngontrak itu adalah yang ngabisin uang ibaratnya ya. Jadi kalau kita 1 tahun kontrak atau sewa mungkin sebulan di daerah Jaksel kan minimal 2 juta ataupun 3 juta ya kan. 3 juta dikali 12 itu udah 36 juta. Kalau kita 36 juta kita saving ataupun kita masukin jadi KPR, itu bisa bikin kita jadi punya aset gitu. Jadi daripada ngontrak, ngekos, justru memang KPR itu adalah yang lebih bagus secara investasi gitu. Oh gitu. Nah tuh dengerin tuh Kak, para Gitu Gen Z ya. guys. Jadi kalau pengen punya rumah sendiri dari sekarang, generasi Z harus bisa memikirkan ngumpulin dana itu, jangan sampai sia-sia nih pengeluaran yang udah pendapatan yang udah kita dapatkan, jangan sampai pengeluarannya tidak menghasilkan berupa barang. Iya, betul banget. Apalagi pernah ada isu gini loh Pak. Gimana? Kalau Gen Z itu katanya nggak bisa punya rumah, harus tinggal sama mertua, kan nggak mungkin ya Pak ya. Walaupun mungkin nanti kita punya rumah di sekitar umur 20 atau 30 tahun. Tapi kalau misalkan kita bangun dari sekarang, kita cicil DP dari sekarang, kita nabung dari sekarang, itu pasti akan kebeli kok gitu. Mau itu lokasinya mungkin dekat dengan Jakarta atau di pinggiran Jakarta, karena banyak banget kok properti sekarang yang harganya itu masih masuk buat gaji-gaji para Gen Z yang mungkin UMR atau sedikit di atas UMR. Nah tuh ada peluang nih buat Gen Z yang pengen punya rumah, masih bisa dikasih kesempatan. Betul. Yang penting niatkan dari sekarang dan usahakan dari sekarang. Jadi yang buat Gen Z yang lagi demen nongkrong di mana-mana, nah dari sekarang kurangin. Yang sering ngopi, ngobdar ya, kurangin dikit. Yang biasanya sehari sekali, seminggu sekali ya nah, guys. betul ya.
Tuh, jadi bisa kurangin buat nyicil-nyicil rumah. Nanti akan dapat hasilnya yaitu rumah sendiri. Betul. Jadi bagaimana Genji? Sudah terjawab belum? Pilihannya jadi mau yang mana nih? Mau ngontrak, kos, atau KPR? Pilihan kembali kepada Genji. Oke. Oke, nah ini topik selanjutnya nih. Boleh. Nah, ini yang bersifat umum ya, jadi dipikirkan banyak orang, jadi tentang situasi dan kehidupan ya, dalam kehidupannya. Nah, di antara rumah ini prioritas mana nih? Antara harga, lokasi, atau yang namanya aksibilitas. Oke. Biasanya sebenarnya yang menjadi prioritas balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing ya. Karena setiap orang tuh punya kebutuhannya sendiri. Tapi terkait dari harga tadi ya, harga, lokasi, sama aksibilitas itu sebenarnya semuanya penting. Tapi yang menjadi prioritas kalau dari setiap Gen Z ya balik lagi dengan kebutuhan. Kalau mungkin relate dengan Sakina sendiri, yang pertama menjadi poin penting adalah harga ya. Harga dan lokasi itu sebenarnya nggak bisa yang mana prioritas karena dua-duanya memang harus dipertimbangkan. Ya, harga dan lokasi itu nggak bisa yang mana lebih prioritas karena kita justru mengambil yang mana harganya terbaik, lokasinya terbaik, tapi kita bisa dapat aksesibilitas yang baik juga gitu. Cuma mungkin ya kalau sempurna nggak mungkin ya Pak ya, karena kan nggak ada yang sempurna kan. Mungkin kalau ya. Iya, Pak, harus ada yang dikorbankan. Setidaknya kalaupun nggak dapat semuanya kita dapat sedikit gitu. Jadi harga penting, lokasi juga penting, dan juga aksesibilitas juga penting. Yang terpenting sih kalau aksesibilitas ya. Yang pertama harus dekat dengan stasiun ya. Yang kedua juga nggak sepi, biar deket sama banyak mobilitas atau aktivitas kayak sekolah ataupun belanja gitu, karena kebutuhan kita sehari-hari kan gitu. Yang minimal jangan kebon-kebon banget ya Pak. Terus kalau buat lokasinya yang terpenting itu menyesuaikan dengan mobilitas kita. Kalau kebanyakan kita mobilitas di daerah Jakarta, mungkin kita akan cari yang di Jakarta. Tapi kan kalau Jakarta sekarang harga udah mahal. Iya, semeternya udah berapa Pak biasanya Jakarta? Wah, udah puluhan juta. Puluhan juta itu semeter ya. Gimana kita punya rumah kuburan aja 4x1 4 meter berapa tuh kalau misalkan kita beli tanah di Jakarta? Aduh mahal banget. Jadi kalau misalkan kita punya budget yang pas di Jakarta, kita ambil di Jakarta boleh. Tapi kalau ternyata budget kita cocoknya mungkin yang di pinggiran Jakarta, ya kita ambil di pinggiran Jakarta. Tapi aksesnya masih enak dan harganya masuk di kita gitu. Jadi kita harus memaksimalkan semua yang kita butuhkan dengan dapat yang terbaik lah gitu. Minimal lokasinya enak, harganya bagus, aksesibilitasnya juga gampang gitu. Jadi semua bagus, harus diprioritaskan. Yang penting ya, tapi jangan berharap semuanya sempurna ya, karena kita nggak boleh ekspektasi ya. Biasanya kalau gaji gitu Pak, kadang ada yang pengennya bagus, tapi kan balik lagi ya ke kebutuhan atau kemampuan kita ya. Kemampuan kita tuh bisanya sampai mana gitu. Berarti harus realistis nih teman-teman. Realistis ya Gen Z ya. Gen Z tuh realistis loh, nggak yang muluk-muluk gimana-gimana ya guys. Kita harus realistis ya, Inggris ekonomi gitu loh. Ya tuh, jadi buat teman-teman pengen sih kita semuanya sempurna ya. Tadi Sakina bilang bahwa harga pengen yang paling rendah, lokasi pengen strategis, dan aksesibilitas pengen yang benar-benar terdekat semuanya ya. Tapi realitanya ternyata nggak semuanya bisa didapatkan. Jadi salah satu harus dikorbankan. Dan kita harus terpinggirkan. Nah, pilihan kembali lagi kepada kakak-kakak semuanya ya, Gen Z-nya, yang mana yang mau dipilih. Kalau mau lokasi bisa, berarti mau nggak mau harganya harus siap lebih tinggi. Aksesibilitas juga sama ya. Yang lebih dekat juga sama, harganya pasti akan lebih tinggi ya. Betul sekali. Jadi sudah terpuaskan ya. Jadi tinggal pilih yang mana yang kakak mau ya. Nah, terus yang pilihan kedua nih, antara ngontrak, kos, atau KPR. Nah, tadi udah dijawab ya. Nah, tapi yang mana yang paling untung dalam jangka panjang secara finansial nih? Ya, tadi kita udah pilih tadi antara ngontrak, kos atau KPR. Memang lebih bagus KPR ya. Iya, kalau dari hitung-hitungan ya. Secara finansialnya lebih jangka panjang, lebih bagusnya dia yang mana nih? Betul. KPR. Karena kalau KPR itu kita punya cash flow positif. Jadi walaupun kita
ibaratnya ada cicilan, Iya. ada tanggungan, tapi cicilan itu akan menjadi suatu barang gitu. Jadi Iya. uang yang kita keluarkan menjadi aset. Beda dengan kos, kalau kita mengeluarkan uang, kita nggak jadi barang. Iya, Jadi udah hilang aja. terbuang begitu Buang sia-sia. saja. Tidak rekomendasi ya Iya. guys. Ibarat barang sekali pakai udah habis Iya. ya. Tapi kalau KPR, insya Allah kita udah mengeluarkan, tapi kita Akan akan menjadi menjadi hak milik ya, seperti Betul. itu. Jadi udah terjawab ya. Untuk finansial jangka panjang lebih bagus adalah KPR, tapi lebih bagus lagi cash ya. Iya. Kalau kita pewaris sih cash gampang ya Pak. Sekarang kan kita Betul. perintis semua nih Itu semua kebanyakan. kebanyakan. Iya. Syukur-syukur dapat warisan, jadi bisa beli cash. Iya, kalau dapat warisan, kalau enggak Iya. aduh, gimana tuh? Buat anak tunggal, siap-siap menerima warisan. Oke, menarik nih ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih tentang untuk memiliki itu pengaruh dengan namanya lifestyle ya, gaya hidup. Nah, dari gaya hidup Gen Z ya, Gen Z ini pengaruhnya ke pilihan huniannya tuh kira-kira kemana nih? Gitu. Oke, kalau pilihan hunian Huniannya. biasanya Heeh. tergantung sama selera sih. Selera, ya, Iya, oke. karena tapi mostly ya Pak, Iya, mostly nggak tuh? mostly. Mostly Oke. Gen Z sekarang itu sukanya yang minimalis. Jadi rumahnya tuh compact, terus juga warnanya tuh nggak yang ngejreng banget kayak kalau ibu-ibu sekarang kan sukanya yang keropi, terus ibu-ibu yang suka warna ungu gitu. Oh, kalau Gen Z kebanyakan itu sukanya yang compact dan minimalis. Jadi mungkin seleranya dengan lifestyle yang sekarang itu bisa ambil, atau saran dari Sakinah itu ambil rumah yang tipenya minimalis. Terus juga ruangannya itu fungsional, jadi multifungsi lah, terpakai semua ya, memanfaatkan semua ruangan dengan baik. Jadi nggak ada yang Kosong. ya nggak ada yang kosong, nggak ada yang terbuang sia-sia lah itu ruangannya. Dan warnanya juga ambil warna-warna yang netral gitu. Mungkin perbanyak warna-warna putih, abu-abu, ya warna-warna soft yang itu tuh nggak tabrakan. Jangan yang ngejreng banget. Itu kan kalau Gen Z kan sukanya yang enak dilihat di mata kita ya. Iya. Tuh, berarti udah ada tuh apa namanya informasi dari Iya. kita yang soft-soft. Yang soft-soft. Kalau Bapak kan sukanya kayaknya warna ngejreng kan? Warna yang menarik, menarik di mata ya. Warna orange ya, warna orange. Tuh bagus tuh. Seger bener. Orang Gen Z jarang yang suka orange Pak. Kebanyakan warna tonton yang cool. Terus, cool ya. Iya. Kalau nggak putih, ya abu-abu gitu ya. Iya. Yang soft-soft lah Pak. Warna-warna merah itu juga bisa. Tapi warna merahnya soft, jangan yang merah-merah bendera. Itu kan ngejreng banget Pak rumah kayak gitu Pak. Yang kalem ya. Iya. Warna-warna yang kalem. Kayak Gen Z. Betul nggak? Betul. Semua Gen Z pasti 80% setuju lah ya. Setuju ya, oke, nggak apa-apa lah. Sebenarnya itu tidak masalah. Itu ya, baik lagi selera ya. Betul, selera menentukan itu juga. Betul. Oke, nah kembali lagi nih. Tadi udah ya, tadi tentang gaya hidup Gen Z, ternyata mempengaruhi tentang pilihan hunian. Lalu yang berikutnya nih, kira-kira dari generasi Gen Z ini, rumah sendiri ini masih penting nggak sih buat Gen Z? Artinya Gen Z pengen nggak sih pengen punya rumah sendiri, atau pengen yang bebas, mau free, mau kemana aja gitu kan, atau mau keluar kota, keluar negeri gitu kan, bebas, nggak perlu punya rumah sendiri gitu kan, mau apartemen juga bisa kan. Oke. Kira-kira gimana? Kalau punya rumah sendiri atau enggak itu semua tergantung ya Pak, tergantung ke Anda ya, tergantung ke Anda. Karena ada yang sekarang tuh trennya itu hidup freedom, bebas gitu, berkelana, jalan-jalan ke alam bebas, ke tempat-tempat yang nggak pernah dikunjungi. Jadi nomaden ya, nomaden ke sana sini. Tapi nomaden-nomadennya orang akan ada masanya mereka akan tinggal di satu tempat gitu. Jadi sebenarnya orang yang mudanya itu nomaden, freedom itu tetap butuh loh, tetap butuh rumah sendiri gitu. Karena kan nggak mungkin dia umur 50 tahun, 60 tahun masih keliling, karena fisik juga akan menurun, terus juga pasti akan berkeluarga. Jadi pastinya walaupun banyak sekarang lifestyle Gen Z atau kehidupan Gen Z yang freedom, nomaden tinggalnya, itu tetap butuh loh
namanya rumah. Stay. Jadi rumah sendiri itu masih tetap penting ya. Betul. Tetap penting dan tetap harus dimiliki setidaknya mungkin sama 90% orang, 90% Gen Z, karena memang kita bakal tinggal di mana pun. Kalau misalkan kita beli properti seperti apartemen ataupun ngekos, itu kan tetap ada tinggalnya gitu. Masa sih bertahun-tahun mau ngekos, kalian gak sayang sama uang yang sudah kalian keluarkan? Kalau misalkan di-convert jadi aset, itu bisa jadi hak milik kalian gitu. Jadi rumah sendiri itu penting buat semua orang, baik Gen Z, Boomers, Gen X, dan semuanya. Karena selain sebagai aset, rumah juga sebagai tempat berlindung kita, serta tempat dimana kita menghabiskan masa-masa tua. Jadi buat kamu yang mungkin hidupnya nomaden, freedom, jangan melupakan rumah dimana nanti kamu sudah pensiun ya guys. Mungkin kalau misalkan tinggal nyampun di alam tetap butuh rumah ya kan Pak. Nggak mungkin dong kita nyamping terus kan. Betul sekali. Jadi itu pentingnya punya rumah sendiri. Betul. Ya. Gak cuma buat hari ini, tapi esok hari, bahkan nanti buat generasi berikutnya dari Gen Z ya, seperti itu. Jadi harus dipikirkan gak sendiri nih. Ya, harus pikirkan ke depannya. Tadi Sakina udah jelaskan bahwa nggak selalu kita nomaden keliling seluruh kota, negeri ya kan. Tapi kita juga perlu suatu saat nanti kita akan menetap di rumah sendiri. Betul. Jadi, pikirkan dari sekarang, yuk langsung aja survei ke lokasi, tentukan unitnya, dan beli rumah di Sunfy Property pastinya ya. Kalau di Sunfy, sebenarnya kita banyak juga loh Pak proyeknya. Ya, ada banyak macam-macam ya Pak. Ada di daerah Bogor, Depok, yang mana dia tuh masih dekat ke Jakarta. Tapi untuk aksesnya sangat mudah ya kan. Yang tadi aksesnya itu gampang. Dan harganya nih Pak, harganya di Sunfy itu masih di bawah 1 M. Masih di bawah 1 M. Kalau di Jakarta itu harga rumah 1 M aja itu udah yang paling kecil banget. Dan kalau yang mau yang layak itu harus 2 M. Tapi kalau beli di pinggiran Jakarta, terutama di Sunfy Property yang lokasi itu daerah Depok, Bogor, itu harga rumahnya masih di bawah 1 M, bahkan setengah M juga ada Pak. Setengah M udah dapat satu rumah. Dan aksesibilitasnya gampang, ke stasiun deket, ke tol deket, terus juga ke mungkin ke pasar ataupun ke kafe-kafe langganan sini juga banyak. Jadi nggak perlu khawatir, Depok juga udah maju gitu loh. Dan juga yang terpenting adalah lokasinya sangat asri ya, sangat asri, sangat mudah di kemana-mana, mau ke Bogor ataupun ke Jakarta. Jadi ya survei segera di sana. Tuh, dengan itu. Berarti generasi Gen Z masih ada loh rumah yang masih di bawah 1 M, yang lokasinya, aksesibilitasnya masih bagus banget, dan harganya tadi masih di bawah 1 M, dan juga lokasi strategis banget. Di mana tadi? Sunfy Property. Jadi buat kakak nih, lokasinya tadi sudah ada di Depok ya, ada ya. Di Bogor juga ada ya. Jadi nggak jauh-jauh, jadi semuanya dekat. Jadi langsung aja nih hubungin nanti Sakina ya. Dan satu lagi nih, nah mengenai tentang rumah ya, kira-kira mungkin nggak sih Gen Z punya rumah tapi tanpa terjerat hutang gitu kan? Kira-kira bisa nggak? Kalau beli rumah tanpa terjerat hutang ya, biasanya hutang itu kan memang dikategorikan sebagai suatu yang negatif. Tapi sebenarnya hutang itu nggak melulu negatif ya. Karena tadi ya, cash flow atau pembiayaan itu kan ada yang hutang positif. Kita sebutnya jangan hutang lah, apa ya sebutnya? Hutang produktif ya, hutang produktif. Karena kalau hutang produktif itu kita berhutang, tapi kita mendapatkan sesuatu gitu. Kalau misalkan kita hutang nih, ambil hutang buat beli mungkin barang laptop ya kan, ataupun motor, itu kan motor itu akan menjadi sarana kita untuk menambah pemasukan. Contoh misalkan kita beli aset baru menggunakan mungkin cicil selama beberapa kali, tapi aset itu kita jadikan suatu yang produktif, bisa menghasilkan uang lagi. Jadi itu termasuk hutang produktif ya. Kalau yang ini rumah juga salah satu hutang produktif karena rumah itu dia akan memberikan kita aset di masa depan. Jadi nanti saat nanti kita selesai mencicil itu, kita akan mendapat suatu hasilnya, berupa aset. Kalau misalkan hutangnya konsumtif, baru tuh negatif tuh stigmanya, karena memang kopi gitu, hutang misalkan kita belanja mungkin
baju-baju branded yang sifatnya ya tersier, tapi Iya. kita belinya pakai pay letter, itu tuh yang disebutnya Konsumtif. konsumtif karena nggak akan menghasilkan gitu. Bahkan kan kalau barang branded ataupun handphone kita gonta-ganti terus kita bayarnya pakai pay letter itu kan cuma memenuhi kebutuhan tersier kita, bukan kebutuhan primer kita. Jadi dibikin lagi nih skala prioritasnya yang memang itu akan berdampak baik positif untuk kita. Salah satunya kalau hutang produktif, salah satunya selain mungkin tadi disebutkan ada cicil rumah ataupun cicil handphone ya, ataupun kita cicil motor yang nanti itu akan menghasilkan sesuatu bagi kita. Gitu ya guys. Jadi hutang nggak melulu soal negatif tapi juga produktif. Yang terpenting gimana kita memanfaatkan atau mengelola kembali aset yang kita dapatkan Jadi itu. tidak akan terjadi hutang asal generasi Z harus pintar-pintar memanage keuangannya. Betul. Jadi itu dia ya. Jadi sudah terjawab semua ya tentang pembicaraan kita mengenai generasi Z untuk memiliki rumah. Ya, jadi sudah terjawab bahwa ingin memiliki rumah itu pasti bisa ya. Asalkan generasi Z bisa mengelola keuangannya dan memprioritaskan pengeluarannya untuk memiliki rumah pribadi, rumah sendiri ya. Ya, di mana lagi kalau nggak di Sunfire Property. Tadi udah ada komentarnya, adalah di Sunfire Property aja. Semua serba jelas ya. Harganya jelas, lebih ekonomis, lokasinya strategis, aksesibilitasnya juga dekat, dan tentu harganya sangat terjangkau tadi ya. Dan juga legalitasnya ternyata sudah legalitasnya udah SHM. Sudah sempurna sekali, dan berarti kata legalitasnya aman, terjamin, dan cocok buat generasi Nah, Z. gimana caranya untuk ngebuktiin yang Gimana tadi kita omongin? Oke, siap. Caranya harus survei dong. Karena kalau nggak survei, kalian semua nggak tahu lokasi dan juga SHM-nya sudah pencapaian unit. Betul. Dan juga harganya ekonomis. Nah, nanti kalau mau survei tinggal hubungin Hubungnya mana? nomor di bawah Di ini. bawah ini. Jangan lupa hubungi Sunfire Property. Urusan mobil Islam yang terbaik dan terbesar. Allahu Akbar. Sampai jumpa kembali. Oke, demikian podcast kita. Kembali lagi nanti podcast berikutnya. Salam dari Rama di sini. Sunfire Property. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.